Kita kan minum air setiap hari ya, tapi pernah kepikiran nggak kalau di dalamnya itu ada bahaya yang sama sekali nggak kelihatan? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah penelitian yang mengungkap ancaman tersembunyi yang ternyata ada di dalam air minum kita sendiri. Coba deh, bayangin segelas air putih di depan Anda sekarang. Buat banyak orang, sumber airnya ya langsung dari tanah, dari sumur di rumah. Tapi, gimana kalau sumber kehidupan yang kita andalkan ini justru membawa ancaman yang nggak kita sadari sama sekali? Oke, jadi ancaman yang kita bahas ini namanya nitrat. Mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi senyawa kimia inilah yang jadi salah satu polutan utama air tanah di seluruh dunia. Dan dia ini diam-diam meresap ke dalam sumber air kita. Jadi, apa sih sebenarnya si kontaminan tak terlihat ini? Gampangnya gini, nitrat ini tuh produk sampingan dari aktivitas kita sehari-hari loh. Dari pertanian sampai limbah rumah tangga yang tanpa kita sadari ternyata bisa mencemari air yang kita minum. Terus, dari mana datangnya polusi ini? Ternyata, penelitian ini berhasil melacak sumbernya ke dua area utama dalam aktivitas manusia. Nah, ini dia dua biang keladinya. Di satu sisi, ada area pertanian. Penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan itu bikin nitratnya meresap jauh ke dalam tanah, lalu masuk ke air tanah. Di sisi lain, di kota-kota padat, limbah domestik dari septic tank kita juga jadi penyumbang utama. Dua-duanya, tanpa kita sadari, berkontribusi ke masalah yang sama. Biar lebih kebayang dampaknya di Indonesia, para peneliti ini ngambil studi kasus di 5 komunitas yang berbeda. Dan hasilnya, wah ini cukup bikin kaget sih. Dan yang menarik, data yang mereka kumpulkan ini benar-benar nunjukin cerita yang jelas banget. Perbedaan tingkat polusinya antar wilayah itu drastis sekali, tergantung dari aktivitas utama di daerah tersebut. Coba lihat Klaten ini ya, ini daerah pertanian intensif. Tingkat nitratnya melonjak sampai 54,7 mg per liter. Jauh banget dibandingin sama misalnya Depok yang notabene perkotaan. Ini bukti nyata gimana praktek pertanian modern bisa punya dampak langsung ke kualitas air kita. Angka 54,7 ini bukan sekedar angka. Angka ini udah ngelewatin ambang batas aman air minum yang ditetapin sama WHO. Jadi ini tuh udah lampu merah ya, sinyal bahaya kalau ada kontaminasi yang signifikan. Nah, tabel ini ngasih kita gambaran lengkapnya. Oke, sebagian besar wilayah statusnya masih aman dari risiko kesehatan langsung. Tapi, lihat Klaten, statusnya udah berisiko. Tapi yang lebih ngeri itu sebenarnya apa yang terjadi di tubuh kita dalam jangka panjang, bahkan di level yang katanya aman itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa sih yang terjadi kalau nitrat ini masuk ke tubuh kita? Karena bahaya yang sebenarnya itu bukan si nitrat itu sendiri, tapi apa yang terjadi setelah dia bertransformasi di dalam sistem pencernaan kita. Prosesnya ini kayak reaksi berantai kimia gitu. Ada 4 langkah. Pertama, kita minum air yang ada nitratnya, terus di dalam tubuh bakteri mengubahnya jadi nitrit. Nah, ini lebih reaktif. Ketiga, di lambung, nitrit ini ketemu sama protein dari makanan kita dan boom, jadilah nitrosamin. Dan yang keempat, nitrosamin inilah biang keroknya, pemicu kanker yang sangat kuat. Nah, gambar ini nunjukin struktur kimia dari asam nitrat. Ini adalah senyawa yang terbentuk waktu nitrat larut di air. Inilah wujud awal polutan yang masuk ke tubuh kita, sebelum dia berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Penelitian ini ngomongnya belak-belakan banget. Mereka bilang nitrosamin adalah agen karsinogenik kuat. Artinya apa? Zat inilah yang berpotensi menyebabkan kanker, karena dia merusak DNA kita langsung dari dalam. Oke, kita udah tahu sumbernya, udah tahu bahayanya. Terus gimana dong solusinya? Apa yang bisa kita lakuin buat ngelindungin sumber daya air yang vital ini? Nah, untungnya penelitian ini nggak cuma menyoroti masalah, tapi juga ngasih solusi yang konkret dan bisa diterapkan. Mulai dari ngatur pemakaian pupuk di pertanian, benerin pengelolaan limbah domestik kayak septic tank, sampai yang paling simpel, menjaga jarak aman antara sumur dan septic tank. Semuanya ini penting banget. Jadi intinya jelas banget ya, melindungi air kita itu sama artinya dengan melindungi diri kita sendiri dari risiko jangka panjang penyakit berbahaya seperti kanker. Dan semua ini akhirnya balik lagi ke satu pertanyaan yang krusial buat kita semua renungin. Kita beneran tahu nggak sih apa aja yang ada di dalam air yang kita minum setiap hari?